Maka ketika latihan di demo pakai uang yang $1.000 sama, sehingga nanti yang kita latih itu bisa membekas, membentuk satu karakter yang ada di kepala kita. Ini harus kita pahami terkait dengan tingkat profit. Kemudian ada lagi tadi yang mau ditanyakan terkait clothing sudah. Oke, sudah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan dulu Pak, mungkin sebelum saya masuk di materi inti lagi. Mungkin banyak sekali yang harus dijelaskan dulu biar awal itu paham realitasnya. Iya, sebenarnya sih Oke. ada satu lagi Pak. Boleh. Jadi setelah ya ini apa bayangannya kalau sudah konsisten dengan Mm-mm. trading dan mempunyai laba Mm-mm. profit begitu, kemudian itu kan uh, jadi kayak semacam penghasilan begitu ya Pak. Ya, betul. Itu secara apa pajak kan saya Ya, sebagai pegawai gitu ada gaji mm-mm. pajak begitu. Ya, Itu bagaimana Pak? ya. Iya. Nanti kalau sudah jalan lancar ya enggak masalah. Pajak nol, pakai yang apa namanya itu, pajak yang UMKM, UMKM yang di bawah 4 miliar per tahun itu. Oh iya iya. Ya, pajak yang Ya. itu aja. Jadi 0,5% dari brutonya. Omsetnya berapa? Kalikan 5% gitu aja. Itu akan jauh lebih aman nanti. Iya iya iya. Ya, tidak terlalu banyak, jangan khawatir, tidak terlalu banyak. Ya, Uh, kecuali membuka eh, agensi broker sendiri beda. Membuka agensi. Ini kan personil. Ini iya kan iya. personil. Jadi kalau personil tidak terlalu berat, kalau yang agen baru berat nanti. Agen broker misalkan itu berat, aturannya ketat, kemudian diawasi eh, otoritas jasa keuangan dan sebagainya, macam-macam. Kalau kita tidak buka broker, tidak buka agensi, tidak masalah, pribadi aja tidak masalah. Toh juga tidak banyak-banyak kok. Ya, dianggap saja sebagai apa ya, sumbangan sosial lah Pak. Oh iya Kan iya. untuk kepentingan orang banyak juga. Saya juga begitu sama kok. Diniati dengan sosial Baik baik. gitu. Tidak terlalu banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, cukup dulu Pak, cukup. Oke. Insya Allah ini sudah mewakili Sudah ada basic, gambaran ya. Paling iya, tidak ada pertanyaan yang yang mendasar kurang banget ini. gitu. Ya. Iya, Dan ini harus terima kasih Pak. ditanamkan ya. Dan ini harus betul-betul di awal harus memang saya harus tanamkan biar nanti paham, biar nanti tidak seenaknya sendiri dan menang sendiri. Sekali lagi yang pertama yang harus kita pikirkan adalah realistisnya. Bisnis realistis bukan gambling, ya, bukan gambling. Sekali lagi bukan gambling. Jadi harus dipelajari ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, maka yang kita lakukan adalah membaca probabilitas. Probabilitas. Bukan keakuratan, bukan kevalitan yang kita cari, tapi probabilitas, nilai probabilitas, kemungkinan terbesarnya. Sekali lagi tidak ada yang pasti dalam trading, tidak ada yang pasti. Ya, kalau ada yang menawarkan, oh ini pasti profit, oh ini pasti bisa bertahan, ini pasti konsisten, omong kosong semuanya tidak ada. Ya, jangankan sekelas-kelas mereka, sekelas profesional, sekelas George Soros, ya, sekelas George Soros yang dulu pernah mengguncang ekonomi dunia tahun 1998 itu, dia menyampaikan, ya, jangan pernah menjadi peramal di dalam trading. Yang paling penting di dalam trading adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan, bisa membaca dinamika yang ada dan selalu melakukan koreksi ketika salah. Koreksi ketika salah.
Sekali lagi, market ini bukan digerakkan oleh satu dua orang, tapi digerakkan oleh banyak pemangku kepentingan di sana. Yang paling utama adalah pelaku pemain besar tadi, ada bank besar tadi yang utamanya. Sementara trader-trader itu hanya sebutir debu yang tidak terlalu berdampak besar, ya, kecuali spekulan besar itu tentu punya modal besar. Kalau tidak punya modal besar, dia tidak akan bisa mampu mengguncang. Ya, berapa modalnya untuk mengguncang ekonomi, mengguncang harga di pasar mata uang? Sangat sulit sekali. Yang ada ketika salah saja nanti bisa hancur sudah. Logikanya begini, logikanya kalau kita misalnya, kalau misalkan di pasaran ada misalnya, sekarang yang gampang adalah masker misalkan, atau ya paling gampang masker aja. Ya, misalkan masker ini awalnya harganya mungkin sekitar 900 per pieces ya misalkan. Kemudian tiba-tiba maskernya langka. Dari mana kok langka? Ada pemodal besar. Ini contohnya ya. Ini saya bukan ilustrasi saja. Ada pemodal besar, dia tahu ada pandemi mulai turun, ada Covid mulai terdengar sana sini. Kemudian ada rekomendasi dari WHO untuk jaga jarak, untuk pakai masker. Maka pemodal besar ini atau spekulan ini memborong semua pabrik masker atau memborong semua masker yang ada. Ya, untuk memborong ini tentu harus punya modal besar, misalnya harus punya modal besar karena harus membeli semua masker yang ada. Begitu diborong, maka masker di lapangan akan berkurang. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya ketika berkurang karena dikuasai ini, maka dikeluarkan, kita yang ini bisa mengendalikan harga. Dari harga 900 awalnya bisa menjadi 5.000 per pieces. Bagaimana bisa mengguncang dengan harga seperti ini? Ada pemodal besar. Tetapi jangan lupa, setiap ada yang mengguncang pasti ada sentimen nanti, ada sentimen pasar. Ada sentimen pasar, ada pemangku lain yang berkepentingan. Misalkan ada pemodal lagi yang mendatangkan dari luar negeri, punya modal lebih besar lagi, mendatangkan dari luar negeri, harganya sekitar 1.200, dijual dengan 1.500. Apa ini tidak hancur yang ini dengan harga 5.000? Ada muncul harga 1.500, semua pelanggan, semua customer membeli dengan harga lebih murah. Harga 5.000 ini mau diapakan? Siapa yang mau beli? Sehingga selalu ada sentimen pasar yang muncul. Ya, ketika harga sudah ada yang turun 1.500, maka ini tidak akan laku harga 5.000. Mau tidak mau menyesuaikan yang lain di luar, ternyata ada pasar lebih murah. Bahkan ini bisa harga disesuaikan 1.500 atau bisa diturunkan 1.400. Bisa dibayangkan ketika kondisi seperti ini kita mencoba dengan spekulasi membeli, kemudian harga tinggi, mungkin bisa profit sebentar, tapi ada pemangku lain, pasti ada sentimen lain, termasuk pergerakan dolar seperti itu. Kalau satu orang, dia tidak akan mampu untuk mengendalikan semuanya, tidak akan mampu. Kalau satu orang, satu bank besar pun tidak akan mampu, karena selalu ada spekulasi sana, selalu ada sentimen di sana. Contoh misalkan yang bank besar itu, yang bank besar ini, misalkan begini, ini bank A, bank B, bank C, bank D, bank E misalkan. Ketika ada pandemi, banyak orang membutuhkan suplai makanan, sehingga untuk mendatangkan makanan dari luar negeri membutuhkan banyak dolar. Kemudian ada banyak bank ini memborong, satu bank memborong dolar diborong semuanya. Ya, diborong tentu harus punya modal yang kuat. Sehingga harganya misalkan dolar awalnya 14.000 menjadi 18.000. Ya, sehingga betul-betul ini menjadi perhatian bagi pelaku bisnis yang lain. Begitu harga tinggi, orang yang mau beli pasti berpikir 2-3 kali, maka dimanfaatkan oleh pengusaha lain. Saya akan mencoba mencari
jalan lain, mencari alternatif lain yang lebih murah, jauh lebih murah. Maka ini bisa mencari sana sini, stok sana sini, kemudian dibeli, tentu dengan modal yang lebih besar. Maka dia bisa menjual dengan harga lebih murah, 17.000 misalkan. Pembeli yang awalnya karena tidak ada stok, harga 18.000 tetap dibeli. Ya, satu negara yang membutuhkan dolar untuk mendatangkan barang dari luar negeri, meskipun harganya mahal, tetap dibeli karena kebutuhan pokok untuk membeli beras dan sebagainya. Ya, saking banyaknya yang beli, tentu dimanfaatkan untuk pengusaha lain atau bank lain. Dia turunkan harga jadi 17.000. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik customer. Begitu tahu harga lebih murah, maka tentu akan diborong oleh pelanggan yang lain. Maka yang beli 18.000 ini akan berpikir 2-3 kali. Untuk lebih menghemat, saya lebih baik pakai yang penukaran 17.000. 1.000 kali sekian miliar kan sudah banyak gitu. Pikirnya hitungannya kan begitu. Sehingga di sini semuanya diserang. Bisa juga nanti yang di sini manfaatkan lagi, melihat ada euforia pembelian dolar besar-besaran misalkan. Ini bisa manfaatkan. Oh, beli ke saya saja, saya lebih murah. Saya di tempat saya 16.000. Otomatis yang pembeli di sini berkurang, akan berlanjut ke sini lagi. Yang pembeli, yang penjual yang tadi bank menggunakan 18.000 tidak laku sudah. Kalau tidak laku bagaimana? Turunkan harga. Ya, bisa bermain dan berperang dengan harga 15.500. Sehingga kembali lagi lari ke sini lagi. Inilah yang namanya pasar. Jadi tidak bisa satu orang mengendalikan. Ketika satu orang nanti mengendalikan, ya ada nanti pemain baru, ada nanti pengusaha yang mencoba mencari peluang yang sama dengan cara menurunkan harga. Sehingga terjadi perang harga pasti namanya penjualan begitu. Logikanya kalau kita di pasar aja, ya satu pedagang misalkan bawang merah misalkan, atau jualan bawang putih, bawang merah. Ada yang jual 20.000, ada yang jual 18.000, ya ke tempat saya lebih murah, ke tempat saya lebih murah dan sebagainya. Jual ayam juga begitu. Kalau saya analogikan, kalau ayam, jual ayam, oh tempat saya murah, saya 1 kilonya ayam 20.000. Ada yang nawarin lagi, ke tempat saya ada 19.000. Oh, ke tempat saya aja itu ayamnya kurang begini, kurang begitu. Saya ada 18.000. Jadi selalu ada perang harga di sana. Ada pelaku kepentingan, ada pengusaha yang selalu memanfaatkan peluang di situ. Karena apa? Kalau harga terlalu tinggi, maka yang membutuhkan ayam, semua restoran yang membutuhkan berbahan baku ayam, tentu nanti akan mengurangi tingkat penjualannya. Atau paling tidak mengurangi tingkat profitnya, tingkat keuntungannya. Maka dia akan mencoba mencari alternatif begitu dan seterusnya. Ini adalah gambaran betapa market itu tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diramalkan. Yang ada kita selalu melihat kondisi yang terkini, update-nya bagaimana. Kalau kita salah dalam analisa, maka selalu dilakukan koreksi. Selalu koreksi, kemudian ikuti arus yang kuat, arus yang besar, atau bahasanya ikut tren. Kalau pasarnya naik kuat, kemudian kita ambil posisi sell misalkan, ternyata dia turun sebentar terus naik lagi, maka kita harus dihentikan yang penjualan ruginya, kita ikuti yang lebih dominan atau lebih menguasai, begitu caranya. Nanti sama juga kalau misalkan kita melihat, kalau kita nanti melihat misalkan awalnya candlenya warna hijau begini, kemudian berikutnya ditutup warna merah begini. Nah, logikanya kita nanti melihat dari pertarungan candle aja ini. Candle merah dan hijau. Candle hijau ini dimakan oleh merah. Artinya kalau kita perang dua-duanya masih menang yang merah. Masih menang yang merah. Sehingga logikanya ini market ini akan cenderung turun. Mengikuti yang mana yang lebih dominan, mana yang lebih kuat di situ. Oke, kita kembali ke materi dasar. Candlestick namanya.
ya. Candlestick itu menggambarkan dari pergerakan harga. Misalkan pertama harga dibuka di sini 20.000. Kemudian ketika harga dibuka dengan 20.000, banyak orang membeli sehingga harga naik. Diingat hukum ekonomi dalam prinsip ekonomi, ketika permintaan makin naik, maka harga juga naik. 21.000. Semakin banyak orang beli, semakin banyak permintaan, semakin naik harganya. 22.000. Semakin banyak lagi, semakin naik lagi. 23.000 sampai mencapai titik puncaknya. Titik puncak di mana harga itu dianggap harga yang tinggi sehingga orang yang beli berkurang. Terus naik terus. Sampai harga 30.000, ternyata tidak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, apa yang dilakukan pengusaha? Pasti menurunkan harga. Sehingga ketika naik ini membentuk satu candle begini. Jadi awalnya tadi di bawah, kemudian naik, harga naik, banyak orang beli, naik lagi. Terus naik lagi sampai tadi harga 30.000. Begitu harga 30.000 di atas ini tidak ada yang beli. Maka diturunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi sampai batas orang bisa mampu membeli sana. Contoh begini. Sehingga tadi yang awalnya naik kemudian turun begini, ini akan menjadi ekor begini. Nah, akan menjadi ekor seperti ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya ya tadi contohnya kalau di awal tadi dibuka di sini, pembukaan di sini 20.000 tadi, kemudian naik, semakin harga naik, maka pembeli tetap banyak. Walaupun harga naik tapi tetap banyak orang beli. Semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Misalkan sampai 23 hingga 20. Tapi di atas tadi sampai harga 30.000, tidak yang beli, tidak ada yang beli. Ternyata sampai 29 juga tidak ada yang beli, 28 tidak ada yang beli, terakhir ditutup sampai 25.000 baru ada yang beli lagi. Ini adalah harga penutupan. Sehingga kalau ini warna hijau, ini adalah bullish. Bullish ini mengindikasikan buyer atau banyak beli, banyak orang yang beli. Ketika bullish, maka harga pembukaan selalu di bawah. Ini harga open. Kemudian naik, harga open kalau di bawah tidak ada ekornya, berarti harga open dan harga low, harga terendahnya. Kemudian naik sampai di puncak tadi, kemudian turun, harga di puncak ini namanya harga tertinggi atau harga high-nya yang di atas. Kemudian ditutup terakhir di sini, ini namanya close, harga penutupan. Sehingga di dalam satu candle itu ada 4 aspek, ada 4 unsur ya. Ada harga tertinggi, ada harga pembukaan, harga terendah, harga tertinggi, kemudian harga penutupan. Nah, bodinya ini mengindikasikan atau melambangkan volume transaksi yang deal atau volume transaksi yang saat itu terjadi. Sementara yang ekor ini adalah harga yang gagal, ya. Kayak di lelang itu. Pertama 30.000 tidak ada yang mau turunkan begitu. Sehingga ini bahasanya adalah penolakan seller. Ya, penolakan seller. Yang di atas, ekor di atas ini mengindikasikan penolakan seller. Yang ini adalah volume. Yang di atas, ekornya itu adalah penolakan seller. Sehingga mengindikasikan tekanan seller kuat. Ya, tekanan seller kuat. Tekanan seller itu kuat apa maksudnya? Ini biasanya kalau begini, kalau dagang, banyak orang berdagang, ya, ada A, B, C, D, E misalkan. Misalkan buah mangga lagi sepi, lagi belum musim, maka harganya naik terus. Ketika musim apa? Banyak orang jualan. Ini jual mangga, jual mangga, jual mangga, jual mangga, jual mangga. Semakin banyak orang menjual, maka harga akan semakin anjlok. Kenapa seperti itu? Ya, buat apa saya membeli? Karena
saya juga punya sendiri. Kalau sudah musim berarti banyak orang punya. Ada jual mangga semuanya. Bahkan mangganya kalau dari jual buat apa? Terlalu banyak di rumah. Maka dijual. Semakin banyak orang menjual, maka harga semakin turun. Kalau banyak menjual, sana sini banyak penjual. Jual mangga, semuanya di pinggir jalan jualan. Beda ketika tidak musim. Yang jualan kecil, harganya pasti tinggi. Ya, kalau yang banyak yang jualan, harga pasti turun seperti ini. Maka ini disebut penolakan seller yang ekornya itu. Ya, ini nanti sangat penting untuk membaca karakter candle nanti. Oke, ada pertanyaan terkait dengan materi dasar ini dari candlestick ini dulu. Satu Pak pertanyaan. Iya, Kalau candle hijaunya dia ada ekor di bawah, berarti memang ada istilahnya pernah turun. pernah dari bawah open ya Pak, open tapi tidak jadi begitu ya. Oke, jadi biar nanti juga memahami ada banyak ada banyak jenis di mana ini bisa ada seperti ini. Kemudian ada lagi candle yang kecil. Oke, saya tunjukkan candle yang kecil misalkan ini, kemudian ekornya panjang. Ada yang warnanya hijau di bawah. Oke, saya tunjukkan warna hijau di bawah begini kecil, ekornya panjang di atas. Oke, nanti saya akan coba jelaskan ya. Saya coba untuk jelaskan. Oke, saya coba jelaskan seperti ini. Jadi selalu kalau yang warna merah, warna hijau ini pembukaan selalu harga di bawah. Ini pembukaan di bawah. Kalau yang merah pembukaan di atas. Ya, saya tunjukkan dulu bagaimana tahap-tahapannya candle ini terbentuk. Candle warna hijau selalu dibuka selalu dibuka di bawah, sehingga pembukanya di sini. Ini open namanya. Ketika dibuka, ini tidak langsung naik, ini turun dulu. Kenapa ini warnanya hijau? Harusnya warna merah. Awalnya ini warna merah, kemudian ketika ditolak ke atas oleh buyer dan melewati harga pembukaan, maka berubah menjadi warna hijau. Awalnya ini merah. Ini awalnya merah, kemudian ketika melewati harga pembukaan, dia berubah menjadi warna hijau dan ternyata ditutup di sini, close-nya di sini. Jadi bukan naik dulu tapi turun dulu. Nah, sekarang kasus berikutnya yang warna merah seperti ini. Diingat pembukaan selalu di atas, berarti ini opennya. Ini kemana dulu? Turun dulu atau naik dulu? Naik dulu. Kalau ini turun dulu dan ditutup di sini, close-nya di sini, yang di atas bagaimana prosesnya? Tapi kalau seperti ini, ketika dibuka awalnya ini naik dulu. Loh, itu kok warnanya merah padahal naik. Diingat sebelum ini turun, ini naik dulu sampai di ujung ini warnanya hijau. Ya, nanti kalau pas di candle itu diperhatikan. Jadi biar tahu ketika naik kemudian turun melewati harga pembukaan. Ini naik awalnya warna hijau. Ketika ditolak oleh seller turun jadi ekor dan melewati harga pembukaan lewat sedikit saja, ini berubah menjadi warna merah. Bodinya warna merah, ujungnya pun berubah menjadi warna merah. Kemudian sampai di sini bukan langsung ditutup tapi turun lagi sampai di sini. Ya, ini adalah harga low-nya, harga terendahnya. Ini harga low-nya. Kemudian tidak berhenti di sini tutupnya, masih ditolak oleh buyer. Ini ditolak penolakan buyer. Kenapa penolakan buyer warnanya merah bukan warna hijau? Karena masih berada di bawah harga pembukaan. Kalau di atas harga pembukaan nanti warnanya hijau begitu. Kemudian ditutup dengan di sini sebagai closingnya. Nah, sekarang yang berikutnya, kasus berikutnya yang ini. Diingat warna merah pembukaan selalu di atas. Berarti di sini adalah open. Kemudian karena tidak ada ekor di atas, maka langsung turun sampai di sini. Ini merah terus sampai di sini. Ini harga low.
kemudian ditolak oleh buyer. Ini penolakan buyer. Ekor di bawah ini mengindikasikan penolakan buyer. Berpotensi nanti di candle selanjutnya berpotensi untuk naik lagi karena penolakan luar biasa ini. Ditolak oleh buyer. Meskipun ditutup dengan warna merah, tetapi penolakan buyernya kuat. Kalau ditolak kuat melewati harga pembukaan, maka merah ini berubah menjadi hijau. Sayang sekali ini ditolak dan ditutup dengan di bawah harga pembukaan, sehingga close-nya di sini. Ini open dan high-nya. Kasus ketiga, kasus keempat, warna hijau berarti pembukaan selalu di atas, di body yang atas. Ini open. Kemudian naik kuat sampai di sini, ini high. Kemudian setelah di ujung ternyata tidak mampu, ditolak oleh seller, sehingga ini penolakan seller. Kalau ekor di bawah penolakan buyer, ekor di atas penolakan seller. Ditutup di sini. Pembukaannya tadi di sini ya. Ya, pembukaannya bukan di sini tapi di bawahnya. Ini opennya di sini. Kemudian naik, kemudian turun. Nah, turunnya ini tidak melewati harga pembukaan sehingga warnanya tetap warna hijau. Ini close-nya di sini. Ya, ini kira-kira proses untuk terbentuknya candle. Mudah-mudahan bisa difahami. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ya. Diamati dulu. Iya, Pak. Pak, Ya. maaf sebentar. Itu ada penolakan buyer yang candle merah, ekornya merah. Ya. Penolakan buyer itu artinya banyak pembeli ya, Pak? Banyak pembeli, ya betul. Jadi ketika harga di bawah, itu tidak mau, Pak. Artinya pembeli tidak mau. Jadi terus tidak ada yang, ibaratnya begini, saya harga ayam misalnya saya turunkan jadi 12.000. Dikasih harga lebih murah, ini orang tanda tanya, harga apa kok terlalu murah ini? Tidak mau, justru malah tidak mau. Ya, justru malah orang itu kalau misalkan ini ya terlalu banyak, maka banyak ditolak. Jadi buyer itu menolak, tidak mau. Ya, dia mau di atas bahkan di sini akhirnya. Ya, karena belum tentu yang harga murah itu belum tentu dia mau. Ya, kalau ini kan karena ini merah, harga seller awalnya kan turun. Harga itu diturunkan terus gitu. Sampai harga puncak terendahnya ya, tapi tidak ada yang mau gitu. Sehingga buyer itu menolak dengan harga itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemudian kalau untuk penolakan seller itu kebalikannya ya, Pak. Ya, jadi kebalikannya. Harganya tinggi nggak ada yang beli gitu ya. Harganya tinggi nggak ada yang beli. Turun. Jadi turun terus sampai di mana di situ disepakati bahasanya gitu. Sepakatnya di situ gitu. Belum tentu harga tinggi orang mau gitu kadang. Ya, termasuk sebaliknya. Ada kalanya harga rendah mau, ada kalanya harga rendah tidak mau. Artinya ditolak. Ini adalah yang terjadi gagal. Artinya yang penawaran gagal begini. Penawaran gagal. Nah, yang deal-dealan begini. Ini yang deal-dealan. Ya. Itu. Oke, sementara itu dulu. Mungkin nanti saya akan coba untuk carikan tutorialnya untuk buat akun demo dulu, biar nanti untuk bisa mengamati, mencoba menguasai dulu tool-toolnya dulu, biar nanti minimal mengenal lebih dekat. Kalau nanti ada pertanyaan nanti bisa sambil diskusi begitu. Terima kasih Pak Arif, waktunya untuk hari ini kita cukup dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.